Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka ibadah pagi kita. Marede mahita sian ede nomor 546 ayat sada. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 13 November 2020, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Ahu patidakon ibana marhite sian hatigoran, jala pahornopokuma saluhut akadalanna, ibana ma pauli hutaku, jala paluon nama bangsokku natarbuangi, dada binaini upa manang silehon-lehon, ninna Jehovah Sebaut. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Tuhan memakai Kores. Tuhan dapat memakai siapapun saja sebagai alatnya, termasuk orang yang belum pernah diperhitungkan sekalipun. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kores adalah seorang raja Persia. Dia bukan seorang Israel. Ia tidak mengenal Tuhan. Dalam nats renungan ini, Tuhan Allah mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah juga mau agar bangsa-bangsa yang lain di luar Israel menyadari dan mengakui bahwa sesungguhnya Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat umatnya Israel.
ayat 9 sampai ayat 22. Keselamatan Allah kepada bangsa Israel adalah karunia yang sesungguhnya menjadi gambaran keselamatan kekal yang akan Allah kerjakan bagi seisi dunia. Tuhan membebaskan Israel dari pembuangan melalui Raja Kores. Mengapa Tuhan memakai Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan? Sebab lewat kekuasaannya dia dapat mengembalikan orang Israel yang terbuang ke Babel, dapat kembali ke Yerusalem, dan dapat kembali membangun bait Allah dan kota Yerusalem. Melalui nats renungan ini, kita dapat memahami bahwa Tuhan berkuasa dan dapat memakai siapa saja untuk menjalankan karya keselamatan buat seluruh ciptaannya, sebab Tuhanlah yang empunya kuasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui nats renungan ini Engkau menunjukkan betapa besar kasih karunia-Mu kepada bangsa-Mu, bangsa Israel yang terbuang di Babel, yang menderita sebagai orang buangan, sebagai orang tawanan dan orang jajahan, tetapi melalui kasih anugerah dan pengasihan-Mu, melalui tangan-Mu yang kuat, melalui unjukan-Mu, Kores Raja Persia yang menguasai kerajaan Babel, memberikan kelonggaran dan menurut dengan kasih yang daripada-Mu, Dia mengembalikan bangsa-Mu, bangsa Israel, kembali ke kota Yerusalem untuk membangun kembali bait-Mu, bait Allah, tempat untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan mendengar firman-Mu, dan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan, Engkau memakai siapa saja yang Engkau kehendaki, karena kekuasaan adalah di tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah kami menjadi tangan-tangan-Mu, anugerah pengasihan-Mu, menyampaikan anugerah pengasihan dan kuat kuasa-Mu, sebagaimana Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada dunia ini, memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, lahir ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus kami, umat manusia yang berdosa ini, supaya lepas dari dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas kehidupan kami, terutama kami melewati masa-masa yang sulit, pandemi corona yang hingga saat ini belum berlalu. Tuhan, hapuskanlah pandemi corona ini, supaya kami dapat bersekutu, bekerja, dan beraktivitas seperti yang biasa. Mampukanlah para medis, para sukarelawan, juga para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah dunia ini untuk mengatasi, dan berikanlah hikmat kepada para medis untuk memberikan kesembuhan melalui obat yang mereka temukan dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Sertailah para orang tua dalam menjalani masa ketuaannya. Sertailah para orang tua mendidik anak-anaknya. Sertailah anak-anak sebagai generasi penerus untuk senantiasa menyuarakan kasih anugerah-Mu dan menjadi anak-anak yang takut akan Dikau dan menjadi generasi penerus di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.